Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, SAP QM, PM, dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang SAP PM pada bagian preventive maintenance ya. Tempo hari saya sudah membahas hal-hal master data yang harus dipersiapkan untuk kita bisa membuat MO model preventive maintenance ya. Yang pertamanya kemarin itu adalah kita menyiapkan task list ya. Nanti teman-teman bisa nge-refer ke video sebelumnya. Kemudian juga sudah kita bahas tentang bagaimana cara membuat maintenance strategi ya, baik itu pada time base ataupun yang perform base ya. Nah, kali ini kita akan coba masuk lagi ke master data berikutnya, yaitu tentang maintenance plan ya. Nanti sekaligus dari maintenance plan ini kita coba generate call object ya. Kita bahas dulu secara definisi apa yang dimaksud dengan maintenance plans ya. Maintenance plan digunakan untuk menghasilkan call object ya secara otomatis untuk tanggal tertentu. Jadi yang dimaksud call object di sini adalah dari pembuatan maintenance plan itu dischedulekan ya, dijadwalkan untuk melakukan proses generate call object, membuat MO atau maintenance order secara schedule ya pada tanggal tertentu gitu ya. Itu yang disebut dengan call object, di mana call object ini ya di dalamnya tadi sudah saya sebutkan ada maintenance order. Jadi mengenerate maintenance order, dia membuat sekaligus juga kalau di konfigurasinya ditempelkan ke notification, maka otomatis dia akan mengenerate notification, juga akan mengenerate service entry sheet ya. Jadi di dalam MO sendiri ada dua key, yaitu yang pertama adalah internal ya, ada dua standar value key. Yang pertama adalah internal, yang berikutnya adalah eksternal. Eksternal itu yang menyebabkan terbentuknya service entry sheet ya. Kemudian maintenance plan itu berisi scheduling data dan juga maintenance item data. Jadi di dalam maintenance plan itu sendiri ada scheduling ya sebagai header dari maintenance plan. Kemudian di itemnya nanti ada beberapa item ya, item dari scheduling itu, dan itu bisa di-generate beberapa item. Di mana item itu sendiri di dalamnya itu ada berisi di sini nih, maintenance item itu sendiri berisi ada planning data ya, task list, equipment, work center, dan seterusnya gitu. Oke, secara teori maintenance plan seperti itu, tapi sebelum kita masuk ke lebih lanjut, saya menginfokan dulu ke teman-teman ya, bahwa di sini di situs kursus SAP online di sini ya, teman-teman bisa cek di situs kursus saponline.com, di mana di sini saya memberikan materi ya, baik itu secara free maupun secara member. Ada dua yang materi bisa akses ya. Oke. Jadi di kursus SAP online ini seperti teman-teman bisa lihat ada menu course list ya. Menu course list berisi beberapa materi yang saya udah garap di sini ya. Ada MM, PM, QM, dan PP ya. Berikut juga saya berikan tambahan SAP demo IDES gitu ya. Jadi maksudnya ini materi semuanya sudah lengkap ya. Saya sengaja persiapkan sudah lengkap, mulai dari master data, transaksi, kemudian ke konfigurasi ya. Namun teman-teman untuk melihat progres atau artikel dari situs ini, nanti teman-teman bisa ngelihat juga di, misalnya ingin melihat teori tentang SAP PP. Nah, di sini juga saya sediakan artikel ya, artikel tentang SAP PP ya.
Kemudian juga nanti teman-teman pengen melihat artikel tentang QM juga saya sudah persiapkan. Sebagai contoh saya lihat ya, di sini ada inspection plan dan manual inspection load. Nanti teman-teman bisa lihat seperti ini tampilannya tuh. Berikut juga ada video tutorialnya bagaimana cara membuat inspection load dan seterusnya ya, inspection plan dan seterusnya gitu ya. Kalau kita lihat punya PP juga materinya ada cukup banyak ya, teman-teman bisa jadikan referensi untuk pembelajaran ya, terutama isu-isu yang ada di perusahaan teman-teman ya, perusahaan yang sedang teman-teman ada di situ, bisa mencari referensi dari sini tentang isu maupun proyek yang mungkin juga ada keterkaitan ya, bisa mencarikan referensi di sini. Kemudian ini SAP IDES ini sebagai tambahan ya. SAP IDES ini sifatnya adalah portable ya, portable, jadi tidak perlu melakukan proses install. Jadi teman-teman cukup melakukan copy paste ya. Nah, seperti ini tampilannya nih. Seperti yang sudah saya lakukan di di sini di komputer saya, nanti kita lihat ya. Nah, seperti itu. Jadi cukup copy paste, nanti teman-teman diberikan password user dan password udah bisa pakai gitu ya. Ini pun sangat berguna untuk teman-teman yang melakukan proses konfigurasi, skenario ataupun bikin ABAP ya, sekalipun bisa dilakukan di SAP IDES ini ya. Oke, kemudian ya, jadi teman-teman yang untuk berminat di SAP PM nanti cukup dengan add to chart ya. Misalnya saya mau mempelajari modul SAP PM. Nah, di sini yang modul-modul yang tampil di sini adalah yang member semua ya. Jadi teman-teman dapat akses yang agak banyakan di sini ya. Jadi lengkap, rata-rata 27 pembahasan ya, bab gitu. Kemudian durasinya juga cukup di antara 30 menit ke atas ya. Cukup lama, dan juga teman-teman bisa nanti menirukan dengan SAP IDES-nya atau dengan SAP di server test di perusahaan teman-teman gitu ya. Jadi nanti cukup add to chart, nanti dia akan mengarahkan ke view to chart, kemudian mengarahkan ke checkout. Setelah teman-teman melakukan proses konfirmasi pembayaran, cukup nanti menghubungi WA di sini ya ke saya, masih tahu bahwa sudah melakukan proses pembayaran. Nanti kita akan aktifkan modulnya ya, sesuai dengan request yang teman-teman pilih di sini gitu ya. Nanti teman-teman punya akses seumur hidup ini ya, seumur hidup selamanya untuk bisa melakukan proses pengaksesan materi ya. Jadi di sini kalau kita lihat di My Account, nanti teman-teman ada masuk ke My Account, di sini ada login, ada masukkan password ya. Kemudian register, ini yang baru, kalau yang udah masuk nanti dia langsung bisa masuk ke login gitu ya. Oke, kemudian itu tentang kursus SAP online ya. Teman-teman yang ingin belajar dengan saya juga bisa coba ya. Saya lihatkan dulu materinya seperti apa. Tunggu sebentar ya. Nah, sebentar ya, ini saya ada login. Saya ini dulu ya. Oke, saya sudah login. Nah, teman-teman bisa lihat tampilannya setelah login adalah seperti ini ya. Continue, misalnya saya mau lihat SAP PM ya, continue learning. Nah, di sini materinya saya tampilkan semua di sini ya. Jadi materi dari pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai 19 materi ya. Terakhir materi configuration gitu ya. Jadi nanti di sini benar-benar teman-teman dipandu cara membuat equipment, cara membuat work center ya. Semuanya step by step saya ajarkan di sini. Sampai di korektif juga, korektif maintenance, semua videonya ada teman-teman bisa akses nanti kalau udah member di sini ya. Berikut juga nanti ke konfigurasi. Ini konfigurasinya juga sudah ada. Jadi diharapkan dengan pembelajaran seperti ini teman-teman menjadi konsultan ya. Kita melangkah satu tahap, bukan saja user ya, user SAP, tapi juga diharapkan untuk menjadi konsultan SAP pada modul PP, QM, PM dan MM begitu ya.
Kalau kita lihat lagi, misalnya saya lihat modul PP ya, kita lihat PP kayak apa. Nah, ini kita ke cost list lagi. Ini PP ya, kita lihat PP. Nah, di production planning juga di materinya sudah lengkap semua. Jadi semua lengkap. Teman-teman bisa akses, bisa download juga, bisa nih materinya nanti teman-teman bisa bisa download di sini. Bentar kita cari ya. Misalnya ini. Nah, di sini ada file. Nah, ini filenya juga bisa, PPT-nya bisa teman-teman bisa download. Materi production planning ini cukup lengkap ya, sampai ke order type juga, bagaimana cara melakukan proses pembuatan order type baru. Ini ada exercise filenya. Nanti teman-teman bisa kayak gini aja download, dia akan kirim ke, nah seperti ini ya. Ini cukup membantu sekali teman-teman yang memang ingin betul-betul serius ya di SAP konsultan PP, QM, PM ini ya. Jadi betul-betul ini pengalaman pribadi saya di SAP, ini pun bisa ditirukan oleh teman-teman. Oke ya. Saya kira itu perkenalan tentang situs ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, bisa lakukan proses member, atau hanya ingin belajar secara free juga tidak masalah. Silakan aja diakses atau di-download, yang bisa di-download. Oke, kita akan masuk ke materi. Kita lihat materinya. Tadi sudah saya bahas maintenance plan seperti apa ya, secara konsepnya. Ini pun caption berikutnya menggambarkan tentang bagian dari maintenance plan, fungsi dari maintenance plan itu. Kalau kita lihat nanti maintenance plan, dia ada yang di scheduling data sebagai header ya. Kemudian ada juga di bagian maintenance item ya. Nah, akibat dari proses penjadwalan seperti ini, scheduling dan maintenance item itu menyebabkan ketika melakukan proses call date, maka akan terbentuk 3 tadi ya. Teorinya seperti itu. Akan terbentuk order, maintenance, atau akan terbentuk maintenance order, entry service sheet, dan notification ya. Oke. Nah, ini bagian dari maintenance plan ya. Jadi maintenance plan itu nanti strateginya bisa kita tempelkan ada 3 ya. Single cycle plan nanti pakai IP42. Yang strategi ini single cycle plan itu IP41, yang strategi plan yang IP42 dan seterusnya. Ini multi ya. Jadi tipe-tipe dari maintenance plan. Di mana dari ketiga tipe ini kita bisa menempelkan strategi planning yang time based, perform based kayak gitu ya. Tadi sudah dibahas juga di sini detail dari struktur maintenance plan ya, ada header detail. Jadi bagiannya nanti di dalamnya ada di item ya. Di item ini nanti ada work center, ada equipment, task list, dan seterusnya. Sementara yang di scheduling sebagai headernya adalah penjadwalan interval dari penjadwalan schedule MO. Jadi MO itu nanti kalau sudah dibuatkan schedule, dibuatkan maintenance plan, dia akan di-generate sesuai jadwal dengan rincian item plan yang ada di sini. Maksudnya seperti itu. Nah, kita lihat di time base. Time base juga udah dibahas kemarin ya di materi tentang strategi plan. Ini adalah bagian dari strategi plan, ada time base. Jadi time base-nya itu bisa kita aktifkan melalui task list ya. Jadi dalam task list ini, dalam task list nanti kita tempelkan strategi plannya, sehingga ketika kita ambil task listnya pada maintenance item nih di sini ya, di sini kan gambarnya pada maintenance item, maka akan keambil time based strateginya ya. Jadi seolah gini, konsepnya itu kita membuat strategi plan ya, strategi plannya kan sudah dibuat di awal. Kemudian kita adopt ke dalam task list ya, masukkan ke dalam task list. Kemudian task listnya kita masukkan ke dalam maintenance item ya, di dalam maintenance item. Maka di dalam maintenance item itu secara otomatis akan terlihat penjadwalannya ya, jadwal kegiatan call objeknya, sekaligus akan terlihat juga call objeknya ya. Call object maksudnya adalah kapan MO itu akan di call, akan di generate. Itu akan terlihat nanti dari
jadwal ya, misalnya dalam mingguan gitu ya, jadwal mingguan dia akan ngebentuk call object atau weekly atau monthly dan seterusnya gitu ya. Oke, kira-kira teori seperti itu. Ini kayaknya teorinya cukup banyak tapi prinsipnya sama ya, diulang-ulang. Kita akan lihat aja di SAP seperti apa ya. Oke, sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal, ini adalah SAP IDES. Nih, teman-teman bisa lihat di sini, saya udah masuk ke SAP IDES, jadi tidak mengganggu SAP yang ada di kantor-kantor ya. Khawatir menjadi error. Baiknya teman-teman mempunyai master ini ya. Kita lihat nih besaran dari SAP IDES yang saya punya. Ini yang saya di sini nih, SAP IDES ECCSR2 itu punya besarannya sekitar 378 GB ya. Jadi ini nanti akan dikopikan ke dalam external disk ya, ke external disk teman-teman. Kemudian nanti kita kasih user dan passwordnya, teman-teman bisa akses every time ya, bebas gitu. Dan tidak ada limit, silakan aja. Mungkin juga teman-teman bisa kopikan ke tempat lain juga, itu saya tidak melarang, silakan aja. Kalau proses untuk pembelajaran ya silakan aja. Mudah-mudahan manfaat, begitu aja sih. Ya, oke. Kita lihat T-code yang dipakai untuk pembuatan maintenance plan. Tadi saya sudah singgung, ada T-code-nya adalah IP 42. Kita lihat dari IP 42 ya. Sebenarnya dari maintenance plan salah satu pun sudah mewakili konsep dari maintenance plans ya. IP 42, kita lihat IP 42. Di sini ada pilihannya adalah maintenance order PM, kemudian strategi ya. Misalnya kemarin kita ada membuat strategi Megate, ini yang time base, yang weekly, monthly seperti itu, schedule ya, schedule-nya. Atau juga kemarin saya juga membuat strategi yang Mega P yang perform ya. Kali ini saya coba yang time base ya, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman masukkan deskripsinya ya. Misalnya saya mau coba maintenance AC split kayak gitu ya. Kemudian kalau memang teman-teman tidak tahu, enter aja, nanti dia akan minta mana yang mesti diisi. Misalnya funglog-nya di sini ada banyak ya. Kalau kita lihat teori kemarin tentang pembahasan funglog ini, saya cukup sudah membuat funglog secara terkelompok gitu ya. Di dalam saya punyanya adalah Mega Bintang. Nah, seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa merefer ke video sebelumnya tentang bagaimana cara membuat funglog ya. Secara struktur nih ya, seperti ini ya. Misalnya saya memasukkan funglog ke sini lah ya. Oke. Kemudian enter lagi aja biar nanti dia minta apa lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebagaimana tadi di caption dikasih tahu, ini preventive maintenance itu akan dimasukkan ke dalam order type yang mana gitu ya. Ini kan bisa saja kita membagi order type itu dalam misalnya corrective atau breakdown maintenance gitu ya, katakanlah PM03 gitu ya. Kemudian yang preventif misalnya teman-teman bisa bedakan ya ke PM01 seperti itu dan seterusnya ya. Saya membedakannya di PM01. Kemudian work center ya, kita lihat work center. Ini plannya juga teman-teman masukkan, kemudian kita enter dulu. Kita lihat ini plan-plan ya, teman-teman bisa lihat nih. Karena ini sudah masuk ke pembahasan strategi plan di preventif, ini agak tricky, jadi teman-teman mesti betul-betul paham betul ini ya. Oke, karena kegagalan di sini nanti menyebabkan pembuatan maintenance order juga menjadi istilahnya tidak teratur gitu ya. Di sini teman-teman harus aware benar ya. Kita lihat hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama tadi funglog, jika ada equipment ya teman-teman masukkan. Kalau ada planning plan juga teman-teman ini harus lengkapi. Nah, inilah yang dimaksud dengan tadi maintenance plan yang tipe yang schedule-nya ini, yang header-nya inilah ya. Teman bisa lihat di sini, ini header-nya seperti ini. Ada call horizon juga ada dibahas kemarin. Kemudian
schedule periodnya adalah 1 tahun 365 hari ya. Kemudian cycle modification faktornya 1. Ini time ya, karena kita pakai time base. Kita mulainya dari 14 bulan 12 2024 seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan yang headernya tadi ya. Jadi maintenance plan ada bagian yang schedule date kayak gini. Kemudian ini itemnya ya. Ini maintenance item, teman-teman bisa lihat di sini, maintenance item. Nah, di dalam maintenance item ada isinya kan. Jadi kita masukkan funlognya, order type-nya, kemudian task list ya. Kalau saya lihat di sini task list masih kosong karena saya kemarin sudah membuat task list tipe general. Tipe general adalah kodenya adalah A ya. Ini A. Kemudian kita lihat di sini, kalau tidak tahu ya kita cari aja di sini. Kemudian di sini nanti task listnya kita lihat lagi di list. Nah, seperti ini ya. Dia akan keluar beberapa task list. Task listnya kita misalnya ambil yang ini ya. Maintenance Service AC Group ya. Jadi ada task list di mana ada pengerjaan grup AC ya. Kita ambil task list was selected ya, udah di select. Secara otomatis teman-teman bisa lihat ya. Setelah kita mengambil task list, maka di sini akan keluar schedule-nya, schedule cycle-nya. Ini 15 hari, 30 hari, 180 hari. Untuk lebih jelasnya kita ke sini. Nah, seperti ini ya. Dari mana ini dapat? Ini dapatkan dari task list. Dari task list yang menempelkan strategi maintenance strategi ya. Jadi sampai sini maintenance plan sudah kita buat. Oke, teman-teman bisa lihat lagi di sini. Kita lihat di item seperti ini ya. Kemudian ini kita lihat lagi di header. Cycle modification factor ini 1. Ya, ini. Nah, di sini strateginya bisa lihat teman, bisa dilihat di sini Mega T. Kemudian key date-nya dijalankan mulai dari 14 bulan 12 2024 ya. Kita akan jalankan dari sekarang. Kemudian ini baru perencanaan ya, baru planning, belum masuk ke call object-nya. Oke. Saya kira ini cara pembuatan maintenance plan. Untuk teman-teman agar tahu di sini tadi saya sudah membicarakan tentang task list. Kita lihat task list-nya di mana sih sebenarnya supaya teman-teman tahu. Ini kalau kita klik ya. Nah, task listnya kita klik dulu, atau ini saya copy, saya simpan dulu ini ya, saya simpan dulu biar nggak hilang datanya. Nah, ini maintenance plan 212 ya, tercreate. Kita lihat dulu task list ya, kita ulang lagi yang IA06 sebagai change dari general task list ya. Ini misalnya ya, kita lihat task list kemudian kita enter. Nah, task list ini operationnya beberapa, ada 5 operation ya. Pertama dia bongkar AC, kemudian dibersihkan, kemudian disemprot, dipasang kembali, kemudian di finishing. Nah, ini ada durasi jamnya, jam pengerjaan, kemudian ada activity-nya ya. Jangan lupa ini task list dibuat di awal. Ini pun bisa dipilah-pilah nih nanti pengerjaannya atau kita ambil semua ya. Kemudian hal lainnya di task list ini, di sini ada maintenance strategi ya. Di dalam task list ini kita tempelkan strateginya adalah strategi dari time base ya. Di sini tempatnya Mega T. Kemudian kalau kita klik 2 kali kita lihat, nah ini dia strategi planningnya. Saya ulang lagi ya biar nggak lupa. Kita lihat yang Mega T yang ini, oke. Kemudian saya klik di sini packetnya. Nah, packetnya seperti ini sama ya. 15 2 mingguan, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau kita lihat di maintenance order kita ceng ya. 212, oke. Nah, kita lihat di sini sama kan? 2 minggu, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Jadi dia udah mengadop dari task list. Task list berikut juga strateginya udah kita ambil ya. Oke, kita lihat packetnya. Ya, seperti itu ya.
Oke, kemudian kita lihat lagi ke maintenance plan. Sudah kita save, udah seperti itu cara membuat maintenance plan. Udah kita save ya. Oke, kita coba lanjutkan ya dari pembuatan maintenance plan atau nanti kita di video tutorial berikutnya. Takut kepanjangan ini, nanti teman-teman jenuh lagi. Itu aja dulu, nanti teman-teman bisa ulang bagaimana cara membuatnya. Di next setelah ini saya membuat satu video lagi tentang bagaimana cara membuat call object dari maintenance plan 212 yang kita udah buat. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah. Itu semata-mata dari saya. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.